Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dorcas Febrianti Jendate dengan NIM 2223011068. Saya adalah mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan metode simplex. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu apa arti dari pengertian metode simplex. Nah, metode simplex ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang dimana di situ dia itu memiliki keterbatasan ataupun kendala. Nah, di metode simplex ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah operasi yang melibatkan untuk mencari solusi optimal, baik minimum atau maksimum dari fungsi atau dari suatu fungsi linear yang dibatasi oleh sistem pertidaksamaan. Langsung saja kita masuk di contoh soal, di mana contoh soal ini adalah salah satu contoh dari materi program linear metode simplex. Nah, mengapa saya mengambil salah satu contoh dari metode atau materi program linear metode simplex ini, yaitu contoh soal ini? Karena untuk dapat membantu kita memahami konsep dan metode simplex dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan mengambil contoh dari materi program linear ini, metode simplex ini, kita dapat memahami dengan baik sehingga kita dapat menerapkannya di dalam atau cara menyelesaikan masalah dengan nyata. Nah, dari cara menjelaskannya nanti kepada kita atau saya, cara menjelaskannya saya mohon maaf karena di sini saya juga sama-sama untuk memahami ya, atau jika nantinya saya ada kekurangan dalam penjelasannya mohon dimaklumi. Nah, langsung saja biar saya baca contoh soalnya, yang dimana contoh soalnya itu adalah sebuah perusahaan memproduksi satu jenis produk, yaitu A, B, dan C. Nah, setiap di produk memerlukan waktu di satu jenis mesin, yaitu ada 3 mesin. Yang pertama, mesin pertama itu adalah perakitan. Nah, arti perakitan ini yaitu yang digunakan untuk merakit komponen-komponen menjadi produk jadi. Ya, seperti otomotif, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, mesin kedua itu adalah finishing. Nah, arti finishing ini adalah memberikan seutuhan akhir pada produk. Nah, ini seperti contohnya yaitu penghalusan dan juga memberi lapisan pelapis. Nah, mesin ketiga itu adalah pengepakan. Arti pengepakan ini adalah mengemas atau produk yang jadi dalam kemasan yang sesuai seperti kotak, botol, dan plastik. Nah, data kebutuhan waktu atau jam dan keuntungan per unit adalah bisa dikatakan itu adalah data kebutuhan waktu atau jam dan keuntungan per unit adalah sebagai berikut seperti di tabel berikut ini. Nah, kita lihat di tabel berikut ini ada produk ABC, di mesin 1 ada 212, mesin 3 ada 132, dan mesin 3 itu ada 1, 2, dan 3. Nah,
Kapasitas waktu maksimum mesin per minggu, yaitu mesin satunya adalah 100 jam dalam per minggu. Mesin kedua 120 jam per minggu dan mesin ketiga yaitu 150 jam per minggu. Nah, di soalnya ini diminta yaitu tentukan banyaknya produk A, B, C ya yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum diperoleh dengan metode simplex. Nah, karena diminta dengan metode simplex, makanya pertama penyelesaiannya itu ya kita buat model matematika. Nah, terlebih dahulu kita tentukan variabelnya. Nah, ini variabelnya. Variabel di sini di variabel pertama yaitu adalah X1. Nah, ini dari model matematika. Di X1-nya yaitu adalah sama dengan jumlah produk A yang diproduksi. Nah, di variabel X2 sama dengan yaitu jumlah produk B yang diproduksi. Dan variabel yang ketiga yaitu X3 sama dengan jumlah produk C yang diproduksi. Nah, karena yang diminta adalah produk A, B, C, sekarang kita fungsi ke tujuan. Nah, fungsi ke tujuannya itu adalah memaksimalkan nilai atau Z ya sama dengan 40 X1 ditambah 50 X2 ditambah 60 X2. Nah, setelah itu kita cari kendalanya. Nah, kita masuk di kendalanya. Kendalanya yaitu ya di 2X1 ditambah 1X1 ditambah 2X3 lebih kecil dari atau sama dengan 100 mesin 1. Yang dimana untuk mesin 1 ini didapat dari 100 jam ya, di 100 jam untuk mesin pertama. Kemudian kita masuk ya kendalanya yaitu 1X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 lebih kecil atau sama dengan 120 mesin kedua. Nah, untuk mesin yang kedua ini dari 120 jam ini yang di atas ya. Mesin kedua itu adalah yaitu atau dari X1 maksudnya dari 1X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 lebih kecil dari 120 yaitu dari mesin di atas ini 120 per jam. Nah, kemudian ya yang ketiga atau mesin ketiga yaitu 1X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 lebih kecil atau sama dengan 150. Nah, dari mesin yang ketiga ini ya, ini sama juga dari 150 per jam. Nah, sehingga ya dari X1, X2 dan X3 itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, untuk maksudnya untuk koefisien ini dari X1, X2 dan X3 ini ya. X1, X2 dan X3 ini
didapat dari tabel ini. Ya, didapat dari tabel ini. Mesin 1, ya, mesin 1. Nah, tadi yang pertama mesin 1 itu adalah 212, yaitu 212, dan sehingga di koefisiennya itu adalah 212. Nah, ya, di mesin 2 juga 132. Ini 1, ya, maksudnya ini 132. Terus di mesin ketiga itu adalah 123 ini, ya. 123. Nah, ini sama untuk tabel dan kendalanya, ya. Kendala ini sama dengan tabel di atas ini, ya. Kendala ini, ya, diambil dari tabel di atas ini, dari mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Nah, selanjutnya itu kita ubah ke bentuk persamaan atau standar ini, ya, dengan variabel slack ini. Nah, kalau tadi kita sudah memakai kurang dari, ya, kurang dari atau sama dengan, dan sekarang, ya, sekarang itu kita ubah menjadi atau kita ubah ke bentuk persamaan, yaitu dengan variabel atau menambah dengan variabel slack. Ya, ini. Tambahkan variabel slack ini dia, ya. S1, S2, dan S3 itu yang kita tambahkan. Ya, ubah ke bentuk standar dengan variabel slack ini, ya. Ubah ke bentuk standar dengan variabel slack. Nah, tambahkan variabel slack itu, tambahkan variabel slack ini, ya, dengan S1, S2, dan S3. Nah, kurang dari atau sama dengan, ya. Di sini, ya, dia mengarahkan kepada kita kurang dari atau sama dengan. Yang pertama dia berubah menjadi sama dengan. Begitu yang kedua dan begitu juga dengan yang ketiga ini, ya. Tadi dia adalah ini atau sama dengan, dari kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita ubah menjadi kurang dari sama dengan, ini diubah menjadi sama dengan. Ini dia, sama dengan, ya. Sama dengan. Nah, untuk yang pertama itu adalah 2x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah S1 sama dengan 100 yang tadinya ini, ya, sudah kita ubah jadi sama dengan 100. Nah, ya, ditambahkan. Nah, karena ini tadi tidak ada yang namanya S1, maksudnya S2 dan S3, maka kita ambilnya saja itu adalah cuman S1 saja, ya, yang dimana ditambahkan S2-nya, S2 dan S3, sehingga fungsi tujuannya itu menjadi Z, ya, Z dikurang 40x1 dikurang 50x2 dikurang 60x3 sama dengan 0. Nah, itu fungsi tujuan dari dari bentuk atau ubah dari bentuk standar atau dengan variabel slack. Nah, di sini, ya, selanjutnya itu adalah ada tabel awal. Nah, selanjutnya kita buat tabel awal, ya, dari habis kita selesai dari sini tadinya, ya, untuk ubah ke bentuk standar. Sekarang
kita masuk dari tabel awal ini. Maksudnya tabel awal ini yaitu dari yang kita peroleh sebelumnya. Nah, di mana kita membuat tabel seperti ini, ya, untuk select pertama ini, ya, kita ambil persamaan pertama yaitu 212 dan S1-nya diketahui, maka X1-nya itu atau satunya ini adalah karena persamaan, tidak ada S2 dan S3, ya. Ini 0, cuman S1. Nah, itu maksudnya adalah kita ambil persamaan pertama. Persamaan pertama itu adalah 2, 1, 2. 1. Tapi tidak ada S2 karena isinya adalah 0 dan S3 juga 0. Nah, makanya S2 dan S3 itu 0 dan 0. Sehingga RHS-nya itu ya kita dapat 100. Didapat dari sini, begitupun ya seterusnya. Ini, begitupun dengan seterusnya. Ya, 100, 120 dan 150. Nah, sekarang kita langsung saja menentukan kolom pivot, ya. Kolom pivot. Bagaimana cara kita menentukan kolom pivot ini? Nah, kolom pivot itu ya diambil dari nilai negatif. Kita cari nilai negatif. Ya, nilai negatif yang terbesar. Nah, di nilai negatif terbesar ini di tabel ini yaitu ya negatif 60. Nah, maka nilai yang disebut dengan kolom pivot di atas adalah nilai negatif 60. Nah, kita tanda ya. Ini dia. Ini, ya. Nilai negatif min 60. Nah, maka nilai yang disebut maksudnya dengan kolom pivot di atas ini adalah ya bisa dikatakan nilai negatif ini yang lebih besar adalah min 60. Nah, karena kita sudah mengetahui kolom pivotnya, sekarang kita lanjut di mana baris pivotnya, yaitu dengan cara menghitung rasio, ya, dengan cara menghitung rasio. Nah, tadi di sini adalah kolom dengan koefisien negatif terbesar pada Z, ya. Pada Z ini adalah min 60 di kolom X3, ya. Kolom X3 ini ke atas, ya, kita ginikan. Nah, ya, tadi belum saya kolom, ya, yang dimana tadi itu tentang dimana kita membuat tabel ini tadi pertama, ya, belum saya kasih warna biar lebih jelas. Untuk slide pertama ini, ya, slide pertama ini kita ambil persamaan pertama, ya, kita ambil persamaan pertama, yaitu tadi adalah seperti yang saya katakan tadi adalah 2, 1, 2, ya, di S1 yang dimana diketahui maka 1 ya maka S1-nya itu adalah persamaan, ya, persamaan dari 2, 1, 2. Nah, tetapi dari S2 dan S3, ya, makanya tidak ada S2 dan S3 itu, yaitu ada nilainya 0. Sehingga
RHS-nya adalah 100. Ini kita kasih kolom ini. Ini ya. Maaf kalau berantakannya. Itu dia. Nah, dari seluruh tabel ini, kolom pivotnya yaitu ini. Kolom pivotnya tadi ya. Kolom pivotnya adalah min 60. Nah, karena kita sudah mengetahui tadi kolom pivotnya, sekarang kita sudah mengetahui ya di mana baris pivotnya, yaitu dengan cara ya kita hitung tadi, hitung rasio RHS pada koefisien pivot kolom. Nah, maksudnya di situ adalah ini dia. 100 ya dibagi 2 sama dengan 50. Ya. 50. Ini kalau teman-teman bertanya gimana diambil 50, ini ya 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, untuk menentukan rasio RHS pada koefisien tersebut, maka kita hitung ya. Kita hitung 3 di situ. Ya. Yang keduanya itu adalah 150. 150 ini diambil dari X3 itu di sini. S3 yaitu ini dia 50 bagi 3 sama dengan 50, dan yang terakhir ini yaitu 120 bagi 2 sama dengan 60. Nah, untuk menentukan baris pivotnya itu harus rasio yang terkecil. Nah, yang kita dapat di sini adalah rasio terkecilnya itu adalah kita dapat 50 dan 50. Nah, karena terdapat dua rasio yang terkecil, yaitu 50 dengan 50 ini, ya, maka kita ambil yang pertama muncul pada baris yang pertama. Sehingga inilah baris pivotnya. Ini dia. Ya, baris pivotnya kita kok. 50 baris pivotnya. Ya. 50. Dan ini adalah nilai kunci antara kolom pivot dan baris pivotnya. Ya. Kolom pivot dan baris pivotnya. Ini dia. Keduanya. Nah. Ini ya. Bisa dikatakan nilai kunci. Ya. Nilai kunci dari kolom pivot dan baris pivot. Yang dimana tadi hitung rasionya itu adalah yang terkecil. Ketika kita sudah hitung, maka kita dapat yang lebih kecilnya itu adalah 50. Ini. 2 kita dapat 50 dengan 50. Nah, ini dia ya, rasio terkecil itu yang sudah saya jelaskan, rasio terkecil itu adalah 50. Baris pivot baris pertama variabel. Baris S1 diganti dengan X2. Ya. S1 ini diganti dengan X2. Ini. Baris S1 diganti dengan X2. Itu dia ya. Nah, sekarang kita menuju tabel pertama. Ya, yang dimana kita menggunakan rumus baris 1 yaitu B1 dibagi 2. Ya, tadi B1-nya ini nantinya atau yaitu ini adalah 2 ya, 212 100 ini
100. Ini di atas ya. 212, 100, 100. Nanti dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya itu kita nanti kasih hasilnya berapa ya. Karena terus kita lanjut baris yang kedua di B2 ya. Baris B2 dikurang B1. Nah, dikurang B1. B2 ini dikurang dengan 2 dikali dengan B1 ya. Baris 3 yaitu rumusnya B3 dikurang 3B1. Nah, dan baris Z ini yaitu rumusnya dari Z ditambah dengan 60B. Nah, ini dia. Untuk menuju tabel pertama itu, ya ini nanti sudah saya kerjakan, nanti kita jelaskan, kita selesaikan ini di atas dulu ya. Nah, yang 60. Nah, setelah menggunakan rumus ini, nantinya kita akan memperoleh tabel 1. Ini dia di bawah ya. Tabel 1 seperti yang tertera di bawah ini. Ya. Nah, karena di tabel ini masih terdapat nilai negatif ini ya, masih terdapat nilai negatif. Ya, terdapat nilai negatif pada Z yaitu negatif 20. Ini dia. Sehingga penyelesaian ini belum bisa dikatakan belum optimal. Nah, kolom pivot itu ya, kolom pivotnya ya lebih besar dari 0. Ya, kolom pivotnya itu lebih besar dari 0. Nah, di baris pertama itu ya, kita hitung ini baris pertama ya. Baris pertama ya, kita hitung dulu hitung rasio RHS koefisien pada X2 hanya untuk baris dengan koefisien lebih besar dari 0. Ini baris pertama itu yang 50 diambil dari sini. Dari sini tadi RHS 50 ini di bawah 50 ini ya, maksudnya 50 ini diambil dari tabel ini RHS ya, diambil dari sini, dan 50 ini dibagi dengan 1/2 sama dengan 100 ya, sama dengan 100. Nah, lanjut di baris kedua. Baris kedua ini itu sama dengan 20 ya, diambil dari tabel ya. Baris kedua ini diambil dari tabel ini, dibagi 2 nih. Dibagi 2 sama dengan 10. Ini dia ya. Ini tadi di atas. Nah, baris ketiga ini ya sama dengan 0 dibagi 1/2 sama dengan 0. Nah, dari 1/2 ini ya dapat dari per 2 dari tabel X2. Ini dia. Dari tabel X2 1/2 kita ambil dari sini. RHS-nya itu dibagi di kolom X. Nah, ini ya dari tabel pertama itu. Nah, sekarang kita menuju di tabel kedua. Ya, di tabel kedua yang dimana di tabel kedua ini ya, dari yang kita peroleh sebelumnya ya, yang kita peroleh sebelumnya yaitu baris ketiga ya, dibagi yaitu baris ketiga dan koefisiennya 1/2. Nah, kan tadi sudah diperoleh ya hasilnya
negatif 60. Nah, kita pilih kolom pivotnya. Ini nanti tabelnya. Kita pilih kolom pivotnya, yaitu berada di X1. Berada di X1. Kolom pivotnya berada di X1. Nah, diambil dari nilai ini, min 60 di kolom X1. Min 60 di kolom X1. Nah, makanya kolom pivotnya ini, ya, di kolom pivotnya ini yaitu ada di X1, ya, di X1. Kemudian karena kotak ini masih ada nilai yang negatif, ya, masih ada nilai yang negatif, ya, yaitu di bagian Z min atau negatif 60. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah, maka untuk itu kita hitung rasionya. Ya, kita hitung rasionya. Sama seperti cara yang pertama tadi, negatif, ya, negatif 4 tidak sama dengan 0. Negatif 4 tidak sama dengan 0. Ya, maka tidak perlu dipakai. Nah, sekarang kita masuk tabel yang terakhir, yaitu tabel ketiga. Nah, yang tadi kan kita sudah memperoleh pivotnya, ya, memperoleh pivotnya berada di baris 2 dengan koefisien 7. Maka kita gunakan di tabel ketiga ini yaitu baris kedua. Baris kedua, ya. Caranya nanti sama seperti yang di atas, ya. Teman-teman bisa coba sendiri dari perbedaan, ya, tersebut nantinya diperoleh semua koefisien pada baris Z ini, pada baris Z. Di kolom pada keputusan telah diperoleh dari X1, ya, ini X1, X2, dan X3 lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan 0. Tidak ada lagi yang negatif sehingga solusi ini optimal, ya. Tadi dari nilai pertama di bagian tabel kedua masih ada Z ini adalah min 60. Nah, ya, masih belum optimal. Nah, ketika kita sudah menemukannya, ya, rasio terkecilnya itu adalah, ya, 20/7. Dimana diambil tadi itu 20 ini dibagi 7 dari baris Z, ya, dari baris Z.